Latifah dengan NIM 41222011031 akan menjelaskan apa itu Microsoft Forms dan Microsoft OneNote beserta fungsi, kelebihan, dan kekurangannya. Microsoft Forms. Microsoft Forms adalah aplikasi bawaan Microsoft yang dirilis pada Juni 2016 dan berguna untuk membuat formulir baik survei maupun kuis yang dapat dibagikan kepada mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, maupun kolega. Microsoft Forms merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft 365. Fungsi Microsoft Forms. Microsoft Forms dapat digunakan untuk membuat survei, mengumpulkan tanggapan real-time dari kolega atau pihak lainnya, membuat formulir kehadiran, membuat polling, membuat soal ujian atau kuis, dan lainnya. Microsoft Forms memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Microsoft Forms yang pertama, template yang beragam. Microsoft Forms menyediakan beberapa template siap pakai seperti Customer Feedback Survey dan Course Evaluation Survey. Selanjutnya, fitur Shuffle Option dan Shuffle Question. Dengan fitur ini, formulir dapat diacak, baik opsi pilihan maupun pertanyaannya. Fitur ini sangat bermanfaat untuk formulir yang berupa kuis atau soal ujian online. Selanjutnya, fitur Timer. Microsoft Forms menyediakan fungsi timer yang berupa tanggal dan jam mulai serta tanggal dan jam selesai. Selanjutnya, rangkuman respon dapat diunduh. Sama dengan fitur di Google Forms, respon di Microsoft Forms juga dapat diunduh sebagai file Microsoft Excel. Terlebih lagi, Microsoft Excel ini sudah dilengkapi dengan fitur Sort and Filter, jadi file responnya sudah sangat fungsional untuk kebutuhan informasi kita. Adapun kekurangan dari Microsoft Forms yang pertama, tidak dapat upload file berupa Word dan file Office lainnya. Yang kedua, fitur Shuffle Question atau acak pertanyaan hanya bisa berjalan jika form berupa satu halaman saja. Yang terakhir, fitur kolaborasi berlaku terbatas. Fitur ini hanya ada pada versi premium. Baiklah, saya Haura Salsabila dengan NIM 4122201058. Saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menggunakan Microsoft Formulir atau Microsoft Forms. Langkah pertama, teman-teman masuk dulu ke web browser masing-masing, lalu klikkan microsoft365.com di pencarian. Lalu, pastikan teman-teman telah masuk ke akun Microsoft teman-teman terlebih dahulu ya. Selanjutnya di pojok kiri ada opsi buat, diklik saja. Maka ini berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan. Namun sekarang saya akan mencontohkan kepada teman-teman bagaimana seorang sekretaris membuat formulir daftar hadir sebuah rapat. Langsung saja kita klik. Nah, berikut adalah tampilan dari formulir baru atau new form di Microsoft Form. Selanjutnya, kita langsung bisa untuk mengedit judul dari formulir yang akan kita buat. Saya contohkan di sini, kita buat daftar hadir, rapat evaluasi, kinerja produksi, dan pemasaran. Kita juga langsung bisa masukkan nama PT di sini. Kita misalkan nama PT-nya Jaya Jaya. Lalu di sini ada menu, kita bisa menambahkan foto atau logo perusahaan, bisa dari pencarian gambar, OneDrive, atau diunggah dari laptop kita. Tetapi saya pilih yang dari OneDrive. Pastikan teman-teman sudah menguploadnya di OneDrive terlebih dahulu ya. Langsung saja kita klik dan tambahkan. Nah, selanjutnya kita langsung bisa mengisi deskripsi di bawah judul. Misalkan, silahkan isi daftar hadir berikut ini dengan tepat. Nah, berikut adalah tampilan code form yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita langsung bisa untuk membuat pertanyaan kita yang pertama. Klik tambahkan baru di sini, lalu kita pilih fitur teks.
Nah, pertanyaan yang pertama ini kita akan menanyakan nama dari responden. Teman-teman juga bisa sisipkan atau tempelkan foto di sini jika perlu. Lalu di sini ada fitur jawaban panjang. Jika teman-teman mengklik ini, maka responden dapat menjawab pertanyaan dengan teks yang lebih panjang. Karena ini hanya nama, maka kita tidak perlu aktifkan fitur ini. Lalu, di sini ada pilihan harus diisi. Karena nama bersifat wajib, maka kita klik harus diisi. Di titik 3 ini, teman-teman bisa tambahkan subjudul, batasan, atau tambahkan pencabangan. Untuk pertanyaan kita yang pertama telah jadi, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Misalkan kita pilih fitur pilihan. Untuk pertanyaan yang kedua, kita tanyakan dari mana asal responden. Misalkan dari cabang mana. Opsi pertama, kita tuliskan Batam Center. Lalu, opsi kedua, Batu Aji. Untuk menambahkan opsi, klik di sini tambahkan opsi, lalu kita tuliskan opsi yang ketiga, misalkan Tiban. Lalu, opsi yang keempat yaitu cabang Nagoya. Nah, teman-teman tetap bisa ya upload atau sisipkan foto di sini jika perlu. Lalu di sini ada pilihan jawaban ganda. Bila teman-teman klik, maka para responden dapat memilih jawaban lebih dari satu. Misalkan, responden ingin memilih Batam Center dan Batu Aji. Namun, karena ini hanya pilihan cabang dan harus satu, maka kita tidak boleh untuk mengaktifkan ini. Dan, misalkan teman-teman ingin menghapus pilihan Nagoya atau opsi Nagoya ini, teman-teman tinggal klik saja di sini. Pertanyaan kita yang kedua telah jadi, kita lanjut ke pertanyaan kita yang ketiga, klik tambahkan baru, lalu misalkan kita masih pilih fitur pilihan. Untuk pertanyaan ketiga, kita tuliskan divisi. Kita tuliskan opsi pertama, divisi produksi. Lalu opsi kedua, misalkan bagian pemasaran. Nah, pertanyaan kita yang ketiga telah jadi, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Misalkan kita pilih fitur tanggal. Nah, di sini kita tuliskan tanggal rapat. Maka, responden akan menjawab tanggalnya di sini ya teman-teman dengan metode kalender nantinya. Lalu, pertanyaan kita yang keempat telah jadi, kita tambahkan lagi untuk pertanyaan yang kelima, misalkan penilaian. Nah, untuk pertanyaan yang kelima ini, kita tuliskan penilaian Anda terhadap rapat. Nah, di sini ada pilihan tingkatan, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Nah, kita pilih saja yang kelima ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada pilihan simbol ya, teman-teman. Ada simbol bintang, nomor, hati, pita, jempol tangan, wajah tersenyum, dan lain-lain. Kita pilih saja di sini jempol tangan ya, teman-teman. Nah, pertanyaan kita yang kelima telah jadi. Untuk pertanyaan yang keenam, nah, di sini masih banyak ya teman-teman pilihan fiturnya, ada peringkat, link earth, net promoter score, atau bagian. Kita pilih saja yang peringkat. Nah, yang di peringkat ini kita tuliskan pertanyaan penyampai materi terbaik. Kita taruhkan opsi di sini cabang Batam Center misalnya. Lalu opsi kedua cabang Batu Aji. Lalu untuk opsi ketiga cabang Tiban. Nah, teman-teman, pertanyaan kita telah siap. Lalu, jika teman-teman
ingin memindahkan pertanyaan nomor 5 ini ke posisi pertanyaan nomor 6, maka teman-teman bisa turunkan saja di sini, klik turunkan dengan tanda panah ini, maka pertanyaan yang nomor 5 tadi akan turun ke tempat nomor 6. Begitu pertanyaan kita telah selesai. Selanjutnya, kita bisa mengubah gaya atau tema dari formulir kita. Kita bisa klik pilihan gaya yang ada di pojok kanan, lalu tertera di sini banyak sekali tema yang bisa kita gunakan untuk formulir kita. Selanjutnya, kita pilih saja pilihan ruang kerja hijau ini. Maka tampilan dari formulir kita akan berubah. Jika kita telah selesai, klik saja tutup. Kita juga bisa melakukan pratinjau, melihat bagaimana tampilan formulir kita jika dilihat oleh para responden. Nah, berikut adalah tampilan formulir yang telah kita buat jika dilihat oleh para responden. Nah, untuk lambang titik 3 yang ada di pojok kanan ini ada pilihan duplikat, pengaturan, cetak formulir, umpan balik, dan juga ketentuan. Kita bisa klik pengaturan untuk mengatur berbagai opsi. Nah, tertera opsi terima tanggapan, tanggal mulai. Kita juga bisa mengatur tanggal mulai untuk menerima respon. Misalkan kita atur tanggal 13 jam 17.45, lalu kita atur juga tanggal selesainya, tanggal 13 jam 9 malam. Ada opsi atur durasi waktu, acak pertanyaan, perlihatkan bilah kemajuan, dapatkan pemberitahuan email untuk setiap respon, sembunyikan kirim tanggapan lain, izinkan responden mengedit respon mereka, dan sesuaikan pesan terima kasih. Di sini kita bisa tentukan pesan terima kasih apa yang akan kita berikan jika para responden telah selesai mengisi formulir kita. Contohnya di sini saya buat terima kasih atas respon Anda. Jika kita telah selesai, maka kita bisa kembali. Lalu, jika teman-teman merasa bahwa formulir teman-teman telah selesai dan linknya akan dibagikan ke para responden, maka teman-teman bisa klik kumpulkan respon. Nah, di sini teman-teman bisa salin tautannya atau undang atau dengan QR, disematkan dengan Facebook dan dengan Twitter. Jika teman-teman ingin salin tautan, teman-teman juga bisa memperpendek URL-nya terlebih dahulu. Nah, di sini klik saja salin tautan. Nah, tautan ini telah siap untuk ditempel dan dibagikan ke responden. Setelah link dari formulir berikut dibagikan kepada para responden dan responden mengisinya, maka di sini kita akan mendapatkan respon. Di sini saya mendapatkan 5 respon, langsung saja kita lihat. Nah, tertera di sini nama para responden, ada Sinta Asmara, Nadia Sri, Cinta Lulu, lalu pilihan cabang mereka dari Batam Center 2 orang, Batu Aji 2 orang, Tiban 1 orang, lalu divisi, tanggal rapatnya, pilihan penyampai materi terbaik, lalu penilaian mereka terhadap rapat yang telah dilaksanakan. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa membuka respon dari para responden di Excel. Di sini tertera nomor, waktu mulai para responden mengisi, waktu selesainya, nama-nama para responden, dari cabang mana mereka berasal, lalu divisi mana. Di sini juga tertera tanggal rapatnya, pemilihan penyampaian materi terbaik, dan penilaian mereka terhadap rapat yang telah dilaksanakan.
Baiklah, cukup sekian tutorial dari saya tentang menggunakan Microsoft Forms. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas kantor. Terima kasih. Selanjutnya adalah Microsoft OneNote. Microsoft OneNote adalah aplikasi Office yang berfungsi seperti kertas catatan di mana Anda bisa menulis, menggambar, memasukkan objek, mencoret-coret, menampilkan screenshot, memberi komentar, serta membagikannya dengan rekan sekerja. Fungsi dari Microsoft OneNote. Microsoft OneNote dapat digunakan untuk mencatat notulen rapat, menulis daftar kegiatan harian, mencatat sebuah ide, membuat rancangan proyek, dan menulis quick notes. Microsoft OneNote memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Microsoft OneNote yang pertama, terintegrasi dengan Microsoft Office. Dengan OneNote, Anda dapat menyisipkan berbagai dokumen Office lainnya seperti Word, PowerPoint, Excel, dan Outlook ke dalam OneNote. Anda juga dapat menambahkan komentar, catatan, atau mencoret-coret sesuai keinginan. Selanjutnya, mengetik apa saja dan di mana saja. Anda dapat menambahkan gambar, dokumen kantor, catatan, coretan, serta tangkapan layar, stabilo, tanggal, grafik, audio, dan banyak item lainnya. Selanjutnya, terhubung dengan OneDrive. OneNote, terutama versi Office 365, secara otomatis tersinkronkan dengan OneDrive, sehingga dokumen dapat disimpan secara online dan dapat diakses dari mana saja. Berbagi catatan dengan mudah. Dokumen OneNote dapat dibagikan dengan teman. Anda juga dapat berkolaborasi dalam catatan dengan teman Anda. Kekurangan dari Microsoft Forms adalah tidak ada penyimpanan otomatis luring. Saya Nanda Dian Kurnia dengan NIM 41222011042 akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft OneNote. Pertama, kalian bisa memasuki website Microsoft365.com atau kalian bisa mendownloadnya di Microsoft Store. Setelah itu, setelah kalian masuk ke Microsoft 365 ini, kalian bisa mencari titik 3 di sudut sini, terus kalian bisa klik. Nah, di sini ada namanya OneNote, kalian bisa klik. Nah, biasanya untuk pemula itu dia langsung masuk ke halaman seperti ini. Di bagian sini, ini namanya tampilan navigasi yang berlambangkan seperti pustaka gitu ya. Nah, kalian bisa mengklik ini. Nah, di sini tuh ada tampilan buku catatan saya. Di sini ada kalian bisa tambahkan bagian atau kalian tambahkan halaman. Nah, di sini tambahkan bagian itu berfungsi untuk jika kalian ingin memasukkan judul buku catatan kalian. Misalnya kita bikin aja di sini notulen rapat ya, notulen rapat gitu. Kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini bisa kalian sesuaikan, kalian mau taruh di mana, mau ditaruh di bagian atas atau di bagian bawah, itu terserah kalian. Di notulen rapat ini, di buku catatan kalian itu ada yang namanya halaman. Di bagian sininya kalian tambahkan halaman, misalnya di halaman pertama mungkin rapat ke-1 gitu. Nah, yang keduanya kalian bisa tulis rapat ke-2. Di sini kalian bisa memulai menambahkan catatan yang ingin kalian tambahkan. Kita misalkan aja ya, bagian fitur ini nih. Itu ada beberapa, kalian misalnya mau taruh ini atau ini, atau yang bagian kotak ini, atau misalnya kalian mau nambahin nomor juga boleh, atau ABC-nya. Jadi ini ada beberapa fitur yang bisa kalian gunain. Kita gunain pakai poin. Terus kita catat yang pertama hari misalnya. Terus kita bisa masukin lagi misalnya pukul, bisa ketik tempatnya mungkin, terus perihal. Nah, selanjutnya di bagian judul rapat ke-1, kalau misalnya kalian mau edit gayanya gitu, terus kita mau miringin, kita
kita bisa miringin, terus kita bisa bold, atau kita bisa garis bawahi. Terus yang ini juga bisa kita bold misalnya. Terus gaya tulisannya kita mau menggunakan gaya tulisan century misalnya. Terus hurufnya 12. Jadi hampir sama kayak Word ya. Cuman ini lebih, bisa dibilang lebih simple, lebih memudahkan penggunanya, dan lebih estetik ya kalau anak muda zaman sekarang bilangnya. Terus di beranda juga ada fitur-fitur lain, misalnya kalian mau distabiloin mungkin, atau hurufnya mau kalian ubah warnanya oranye, kuning. Selain itu, kalian bisa manfaatin fitur tag ini untuk pekerjaan-pekerjaan kalian, untuk nandain pekerjaan kalian. Nah, di sini kalian bisa tambahin tabel bagian sininya. Terus terserah mau ukuran berapa, mau 2x3. Terus klik 2 kali, baru kalian bisa ratain tabel yang kalian punya. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh, kalian mau latarnya beda gitu warnanya mungkin. Misalnya kan kayak judul gitu ya, misalnya di sini pembahasan uraian. Nah, kalau misalnya kalian mau nambahin tabel lagi, kalian cukup enter aja. Nah, gitu. Jadi enternya sebelah sini ya. Kalau sebelah sini tuh jadinya tuh kayak kehapus gitu loh. Nah, jadi kalau mau enter tuh dari sebelah kanannya sini, paling pojok, terus kalian enter. Tuh enter. Kalau misalnya mau nambahin tabel. Selain itu, di fitur sisipkan ini ada yang namanya file. Nah, tampilan file ini ada dua, ada sisipkan lampiran file dan sisipkan cetakan file. Untuk sisipkan cetakan file, itu tampilannya itu menyeluruh. Nah, tampilannya tuh akan seperti ini. Terus selain itu ada fitur yang namanya fitur gambar. Di sini kalian bisa kirim gambar dari file atau dari kamera atau dari online juga bisa. Nah, kalian tinggal klik aja, misalnya di sini kalian mau klik tentang bisnis gitu. Nah, semuanya keluar tentang bisnis. Misalnya gambar ini terus kalian sisipkan. Nah, kita zoom out. Gambarnya akan seperti ini. Sekian penjelasan tutorial menggunakan OneNote dari saya. Terima kasih.